jam 12 malam kita mulai mencoba memasuki alam mereka gitu. Tapi memang kenyataannya ketika kita mulai masuk itu memang luar biasa ya. Jadi kita seperti melakukan kontemplasi ya, kita kontemplasi memfokuskan seluruh rasa kita ke alam sana tuh. Jadi plek aja tiba-tiba gitu. Sudah. Alam itu hilang tuh, alam hutan rimba Wentira tuh hilang gitu. Yang ada adalah kota yang sangat dahsyat gitu. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel ini dalam segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Oke Dit, nih ya, sesuai dengan nama segmen kita kan ngobrol bareng Abri. Nah, gue sekarang mau ngajak lo ngobrol. Oke, ngomongin apa nih kita? Gue mau ngomongin, nah ini gue mau lu tebak nama kotanya. Oke. Namanya ya. Jadi gue mau ngomongin sebuah kota gaib. Oke. Yang megah. Gaib. Modern, megah. Megah, modern. Ya, terus dia juga dia berada di sebuah tempat yang tidak diketahui, tapi di Indonesia jelasnya. Nah, terus banyak banget orang yang kadang-kadang suka nyasar ke sana. Ada yang balik, ada yang enggak. Ketebak ini mau gue. Saranjana. Salah deh, bukan Saranjana. Nah, penasaran gak lu? Oke, penasaran boleh. Ini kota gaib bukan Saranjana aja, ada lagi nih. Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya. Ada terima resikonya. Oke. Jagat Sukmo. Oke, jadi kan tadi lu salah jawab ya. Iya, benar. Bukan Saranjana, Dit. Jadi kota gaib di Indonesia tuh nggak cuma Saranjana ternyata. Ada lebih. Ada lagi satu kota yang namanya kota Wentira. Ini karena ini berada di Sulawesi, di kota Palu. Ini Wentira ini bahasa Palu deh kalau nggak salah, makanya gue agak salah gitu ya. Wentira. Apa tuh, gimana? Jadi dia tuh terletak di jalur Trans Sulawesi. Gue sambil baca ya. Jadi kalau jalur Trans Sulawesi berarti kan jalur antar kota tuh ya. Ya, menghubungkan. Jadi jika lewat jalur ini nanti akan menemukan sebuah tugu berwarna kuning. Di jalur itu? Iya, di jalur itu yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai pintu gerbang masuk ke kota Wentira itu. Katanya begitu? Katanya begitu. Okay. Kota Wentira atau kota gaib atau kota jin. Ini adanya di Palu ya. Oke, di Wentira itu ditandai sebuah tugu berwarna kuning bertuliskan Ngapa Uwentira. Ngapa? Nih gambarnya nih guys. Ngapa Uwentira yang terletak di samping jembatan jalur Trans Sulawesi tadi. Ngapa Uwentira? Ngapa Uwentira. Ya. Wentira itu kalau nggak salah artinya kuning sih. Ya. Oh, makanya ada tugu kuning itu. Makanya tugunya kuning dan Wentira itu kalau nggak salah artinya kuning lah. Nanti kalau gue salah kalian benerin di kolom komen ya guys ya. Oke. Nah, konon katanya jembatan tersebut sudah dibangun sejak masa penjajahan Belanda. Jadi udah lama banget. Lama nih. Ya, pokoknya jalur Trans Sulawesi itu dia jalur nembus hutan pada umumnya ya. Jalur Trans itu pasti kan belah gunung, belah hutan ya. Jadi kebayang lah ya settingnya kayak gimana. Nah, persis di jembatan itu ada jurang dan ngarai yang tajam. Nah, di situ dipercaya keberadaan kota Wentiranya. Tapi udah ada buktinya belum, Bri? Nanti di terakhir cerita ada kesaksian beberapa orang yang diduga ceritanya dia pernah ke sana. Ya, jadi kalian jangan skip dulu nih. Nanti gua akan cerita ke situ. Jadi di negeri jin yang dipercaya penghuninya ini sering keluar dari dunianya dan masuk dalam kehidupan manusia. Jadi penduduknya sering keluar masuk gitu. Jika kamu melintasi tadi yang gue bilang jembatan kuning itu, kalian harus bunyikan klakson sebanyak 3 kali. Harus. Sebagai tanda permisi gitu sama yang ada di sana gitu. Jika lewat saat malam hari, maka harus nyalain lampu dim, lampu jauh. Masih tahu gitu. Sebagai pamit-pamitan juga, maksudnya permisi sama yang menjaga di situ. Nah, ada juga yang mengatakan selain di Trans Sulawesi itu, ada juga yang bilang
kalau Wentira ini berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Mutong. Itu masih di Sulawesi Tengah juga. Oke. Jadi ada yang bilang di Jalur Trans Sulawesi, ada juga yang bilang di kebun kopi. Ya, salah satu wilayah berada di area kebun kopi, namanya kebun kopi Donggala. Wih, Donggala. Mantap nih kopinya itu. Oh iya, kopinya terkenal ya. Gua nggak mau minum kopi sih. Kopi Donggala tuh enak ya. Ya itu kopi dari Sulawesi itu. Ya, kaget. Jadi selain ada kota gaib, ternyata kopinya enak ya. Enak. Oke, lagi jadi promosi. Oke, nah sekarang yang unik gimana sih kelihatan penduduknya kayak apa sih? Oke. Jadi penduduknya tuh kayak kita, kayak manusia biasa. Cuman unik. Apa yang Dia beda? nggak punya garis bibir. Nih, garis yang ini nih. Lu ada nggak sih? Ada dong. Ada. Dia nggak ada. Lu bayangin aja orangnya nggak ada garis bibirnya kayak bentuk. Rata dong ya? Iya, rata. Jadi rata kayak gini. Nggak ada cekukan di sini nih guys. Tapi secara physically sama kayak... Sama. Tapi katanya wanitanya cantik-cantik situ di. Ini. Wanitanya cantik-cantik, tapi cowok-cowoknya katanya biasa aja. Kayak gua dong. Biasa aja. Gak apa-apa. Oke. Lu mau jadi cantik aja? Jangan dong. Oke, jadi wanitanya di situ cantik-cantik dan penghuni kerajaan dia berpenampilan seperti manusia biasa. Mereka juga punya kehidupan seperti kita, berkeluarga, berkoloni. Cuman tadi yang gue sebutin perbedaannya, cuman dia nggak punya garis di bibir. Di bibir. Iya. Oke. Jadi kalau lu jalan-jalan ke Palu, terus lu pas-pasan sama orang yang nggak punya garis di bibir, berarti lu udah tahu. Beliau adalah penghuni Di apa kota? Wentira. Wentira. Di kota Palu. Tapi kalau yang laki-laki berkumis sih gimana ya? Gimana ya? Ya kan? Tutupan kumis ya? Iya. Terus dia masuk ke dunia manusia. Iya, bisa jadi. Kan Jangan-jangan bentuk- mereka secara kadang-kadang physically nyamar. kan, physically kan sama, Iya, sama sama kayak kita sih. kan. Tapi katanya mereka juga penampilannya sukanya pakai baju kuning. Oh, ciri khas. Ciri khasnya. Oh, ketahuan Gitu. berarti ya. Ya, kalau kayak baju kuning kalau kumisnya tebel mesti curiga lu. Ya. ini aja tips and trik kalau berkunjung di kota Palu. Oke, lanjut ya. Jadi terbagi dalam 2 kelompok juga. Oh, tadi gue udah bilang ya, para perempuannya memiliki kecantikan yang luar biasa dengan ciri kulit mulus dan ramah. Ya, sementara para prianya justru disebut kurang menarik nih. Justru malah Menurut wanita ya. sumber ini ya, kurang menarik secara fisik, cenderung seram. Jadi mereka bertolak belakang lah, yang wanita cantik, tapi yang pria serem. cenderung seram. Oke. Gitu. Ya, dan bentuknya sekarang bentuk kotanya kayak apa? Nah, ini yang tadi gue udah bilang kan di awal kita tebak-tebakan kan bangunannya megah. Jadi bangunan ini tersebut berwarna kuning keemasan dengan gedung-gedungnya berbentuk gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi. Berarti sama kayak kota Saranjana ya? Sama. Katanya nih ya? Makanya tadi lu salah sebut kan, salah tebak karena mirip. Jadi yang tadi gue juga bilang, ternyata kota gaib nggak cuma Saranjana guys, ada Wentira. Ya, dan yang paling kerennya nih, itu semua wilayahnya yang ada di situ berlapis emas. Bahkan ada istana yang berlapis emas murni. Wah, gila. Emas. Kalian kalau ke sana tuh dindingnya mungkin emas, terus mejanya emas. Karena mungkin biasa aja kali di sana ya? Biasanya kalau semuanya udah berlapis emas, dia ngeliat emas, emas. Sedangkan kita mau beli 1 gram aja susah. Iya, di sana gedung-gedungnya terbuat dari emas. Pemandangan kotanya diyakini sangat menawan dengan seluruh wilayahnya dilapisi emas juga. Dan ini yang tadi gue juga udah bilang, warna kuning diidentikan sebagai warna emas sesuai dengan warna istananya itu yang tadi keemasan. Jadi makanya namanya Wentira mungkin karena didominasi oleh warna kuning emas. Karena warna emas itu ya? Betul. Seperti hal namanya, tempat ini merupakan kota gaib dan tidak semua orang bisa melihat bahkan mengunjunginya. Ciri khas kota gaib lah. Kecuali kalian dipanggil atau kalian dapat nikah undangan, atau diundang atau kalian mungkin ngirim sesuatu kan, ada cerita di Saranjana ada yang kirim mobil ya kalau nggak salah. Iya, ngirim ke sana. Iya, kecuali kayak gitu baru, atau kalian yang punya kemampuan lebih gitu baru bisa mengunjungi kota Wentira. Modelnya sama Gitu. kayak Saranjana Sama, sih ya kota mudah-mudahan. gaib. Cuma Iya. kotanya warnanya beda. Nah, kalau Saranjana itu kan kota, kalau ini katanya diidentikan seperti sebuah kerajaan. Oh. Kerajaan dia, kingdom. Kalau Saranjana kan yang gua dengar kan dia kota modern. Kota modern, gedung tinggi. Gedung tinggi gitu-gitu. Ini juga gedungnya tinggi-tinggi sih, cuman dia bentuknya lebih ke kerajaan. Oke. Gitu. Karena warna emasnya juga kali ya. Ya bisa jadi. Iya. Gila, berarti sekaya apa ya kalau dinding aja udah emas, semuanya dilapisi emas. Kan main. Gak kebayang ya. Nah, ada fun fact juga nih. Oke. Kalau kalian nggak sengaja
diundang atau tersesat ke sana lah. Kalau kalian mengambil emasnya di sana, kalian bisa mati dan nggak bisa kembali lagi. Mati atau tetap di sana? Atau nggak bisa pulang? Nggak bisa, ada yang nggak bisa kembali, ada yang langsung mati. Katanya yang gue baca dari infonya. Jadi kalau kan pasti ngiler lah ya lihat emas bertaburan. Gue sih ngebayanginnya nih kayak ya sesimpel apalah sendoknya kali dari emas, batunya emas gitu ya. Lu ngambil emas kecil aja, lu bisa nggak balik ketahuan. Gitu. Namanya juga kota gaib. Nah, tadi kan lu tanya, ada orang nggak sih yang pernah ke sana? Ada. Gue dapet info juga nih dari internet ya. Kalau kalian punya info-info lagi di kolom komen langsung aja. Nih ceritain kalau misalnya yang ini juga pernah nih, yang ini juga pernah nih ke sana nih. Jadi di sini gue dapet 3 orang nih kalau nggak salah. Iya, 3 orang yang pernah. Oh, 4 orang yang pernah diduga pernah masuk ke sana. Itu ya? Nah, yang pertama ada yang namanya Kang Ali. Jadi Kang Ali ini adalah produser Jejak Misterius di Trans TV. Oh, Trans TV. Iya, di YouTube-nya Trans TV kalau nggak salah. Oh, bukan, di YouTube Zavajira Picture. Sebelum kita masuk sempat diwanti-wanti oleh kuncen itu bahwa kalau nanti udah masuk diterima mereka, apapun yang disuguhkan kalau berwarna jangan dimakan atau jangan diminum. Kalau berwarna, air minum berwarna jadi minum. Jangan gitu. Jadi kita udah tahu tuh pantangannya itu berarti gitu. Jadi Kang Ali ini mengakui bahwa di negeri Uwentira, nah sebutnya bisa Uwentira, bisa Wentira. Jadi bebas aja orang mau nyebutnya seperti apa. Jadi di negeri Uwentira ini adalah benar adanya, kata si Kang Ali. Awalnya ia minta bantuan kepada tokoh atau juru kunci di sana untuk menuju lokasi Wentira itu. Ya, minta ditunjukin jalannya, mungkin gitu ya. Menurut beliau di sana wanitanya cantik-cantik. Tadi gue udah bilang ya. Berarti kesaksiannya sama ya? Betul. Setelah melakukan ritual dengan membawa alat yang dianggap sakral, rombongan Kang Ali, dia nggak sendiri, ternyata rombongan ya. Rombongan Kang Ali yang dibawa ke sebuah tempat yang terletak di tengah pegunungan. Tengah pegunungan, jauh dari kota Palu. Kang Ali lalu memasuki wilayah yang dianggap sangat sakral. Di pintu masuk di antara 2 tebing bukit, terdapat rumah-rumahan kecil yang menjadi tempat bagi orang-orang tertentu untuk melakukan ritual mistik atau pesugihan. Jadi memang disediakan rumah-rumah kecil berarti di situ untuk siapa orang yang mau mengadakan ritual-ritual. Tetap atau pesugihan ya. Sebelum masuk alam tersebut, alam Wentira, mereka diberi peringatan terkait aturan-aturan yang berlaku di sana. Peringatan tersebut menekankan bahwa ketika sudah berada di dalam, apapun yang disajikan, terutama yang berwarna, tidak boleh dimakan atau diminum. Yang berwarna. Mungkin itu udah aturannya. Gua nggak tahu kenapa. Bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, mereka tidak akan bisa kembali ke alam nyata. Ya, gila, itu serem banget. Nah, yang kedua ada yang namanya Jemi Langelo. Ya, warga Palu dia nih, Jemi maaf ya Pak, Jemi Langelo, warga Palu. Dia pernah menyambangi Wentira, setidaknya kata dia nih, terdapat 9 penjaga dari bangsa jin yang gak segan menyerang siapapun yang berani-berani mengganggu wilayah tersebut. 9 penjaga dari bangsa jin. Nah, ini juga ada nih di YouTube-nya RCTI Infotainment nih. Kalau kalian mau nonton fullnya cerita dari Pak Jemi, langsung aja ke YouTube RCTI ya. Jadi katanya Pak Jemi nih, dia bilang gini, saya pernah naik sampai di atas, di situ ada tempat sesajen. Memang sampai di atas itu aura mistiknya menurut Pak Jemi ini sangat kuat sekali. Beda. Nggak boleh ngomong sembarangan kalau masuk lokasi Wentira karena ada beberapa kejadian orang nggak bisa pulang. Paling sering ditakutin dimanapun, yang gue rasa sih nggak mesti di Wentira, di manapun sih kalau kita buat sembarangan pasti ada aja. Di Wentira itu juga ada 10 atau 9 panglima. Mereka punya bala tentara berdasarkan cerita mitos masyarakat. Gitu guys. Nah, yang satu lagi, yang 2 lagi nih, ada namanya Gus Soleh Pati. Kayak gue kenal itu. Sering dengar namanya. Yang di itu tuh. Yang di mana? Di sini masuk TV tuh. Oh, gitu. Yang pelukis gaib kalau nggak salah. Oh, iya mungkin ya. Jadi pertama nih menurut kata si Gus Solepati, ketika saya berada di Wentira, tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah, itu dia seperti masuk ke dalam sebuah gerbang. Bagi penglihatan orang awam, terlihat seperti kali biasa.
kali sungai, kali. Ya, tapi kalau menurut si Gus itu sebuah gerbang. Penglihatan mata batin saya itu adalah pintu pertama. Pintu pertama. Ada penjaganya, terus pintu kedua ada lagi, ada penjaganya juga. Kalau nggak salah seingat dia sampai pintu ke-7 atau ke-9. Wah, banyak banget lapisannya. Dan semua dijagain tiap pintu. Nah, itu menurut si Gus Solepati. Menurut warga yang pernah melihat langsung, wujud penghuni Wentira berpenampilan, ini udah lagi nih, tidak seperti hanya seperti manusia biasa, namun tidak punya garis tengah bibir. Dan ajaibnya lagi, ini warga Wentira ini bisa menghilang sekejap. Bisa menghilang. Masuk dunia manusia. Iya. Jadi misalnya mungkin ada mulai orang yang curiga nih, apa gitu, dia bisa menghilang sekejap. Gitu. Tak kalah merinding, Gus Solepati menyebut makhluk-makhluk gaib penghuni Wentira banyak ditemui di sekitar tugu yang tadi. Warna kuning. Namanya tugu kuning kan. Jadi seolah-olah tuh menurut si Gus, warna kuning itu menjadi ciri khas yang awam ditemui di Wentira. Gitu. Jadi ternyata rumah-rumah yang tadi gue bilang ada di pinggir jalan itu juga rumah-rumahnya warna kuning-kuning, guys. Siapa sih? Sekitaran situ. Iya, sekitaran situ warna kuning. Berarti sesuai dengan nama kota. Bener, berarti memang ciri khasnya adalah warna kuning. Nah, satu lagi? ada tokoh adat setempat di situ juga melarang orang-orang yang mendekati atau datang ke daerah situ tuh yang di kononnya ada Wentira di situ untuk tidak boleh memakai baju berwarna kuning. Begitu, sama kayak di Pantai Selatan. Pantai Selatan juga, Saranjana juga ya? Ada baju yang dilarang ya? Gue pernah banyak, cuman warna baju lupa. Kalau Pantai Selatan kan warna hijau, ya kan? Di sini kalau di Wentira ini warna kuning, gitu guys. Nah, ini yang terakhir nih, yang menurut gue lumayan paling serem ya, karena dia nggak balik lagi. Jadi ada wanita gadis bernama Lin Vita Puspita yang diberitakan hilang tanpa jejak. Konon katanya dia menikahi salah satu penduduk Wentira. Gitu. Dia adalah mahasiswi STIE Palu. Dia berpamitan ke orang tuanya, dia bilang ia akan menikah dengan pemuda asal Wentira. Ngomong, ia meminta kedua orang tuanya agar selalu mengadakan doa tahlil karena ia tidak akan bisa kembali pulang dari kota Wentira. Jadi dia udah tahu dan dia terima konsekuensinya kalau dia nggak bisa balik, gua rasa. Gitu. Karena dia pamit kan, doain gue ya, gue nggak mau balik lagi nih, gitu nggak bisa balik lagi. Ya, menurut informasi, gadis itu memang nggak pernah pulang, bahkan jejaknya pun sulit ditemukan seperti lenyap gitu saja. Wah, gila sih. Berarti makhluk gaib itu bisa menikahi manusia juga ya? Ya, maksudnya di dunia kita kenapa? Emang nggak ada banget cowok-cowok lain? Ya mungkin dikasih emas 1 truk kali. Ya kan? Kita nggak pernah tahu ya. Wah, gila sih. Kalau di sana jual emasnya di mana ya? Iya juga, udah nggak dijual lagi kali ya, udah jadi barang biasa kali ya. Udah nggak ada harganya mungkin emas di sana. Gitu. Nah, terus gue cari-cari juga kan. Jadi kalau menurut agama tuh kota gaib tuh sebenarnya ada apa enggak? Nah, gue menemuin di sumbernya nih, katanya di dalam Al-Quran surat Saba ayat 13, benar nggak bacanya? Ya, dijelaskan bahwa para jin bekerja untuk Nabi Sulaiman AS. Membuat bangunan dan berbagai macam benda. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa para jin ketika itu telah mampu membuat bangunan-bangunan megah seperti gedung-gedung pencakar langit, patung-patung, periuk, dan piring-piring yang berukuran raksasa. Benar nggak tuh? Gimana ceritanya tuh? Ya pokoknya waktu zaman ini agak ke agama dikit. Nggak apa-apa. Di zaman Nabi Sulaiman itu semua prajuritnya Nabi Sulaiman itu adalah manusia, jin, dua itu, dan hewan-hewan. Oke. Jadi mereka bekerja untuk Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman manusia, kalau kita bisa bilang itu terkaya lah. Iya. Karena punya kerajaan yang megah. Oke. Sampai ketika para jin-jin ini bekerja untuk Nabi Sulaiman, bangun segala rupa, Nabi Sulaiman mengawasi gitu kan. Mengawasi berdiri. Padahal waktu itu Nabi Sulaiman udah meninggal. Iya, gue tahu ya. Dan mereka nggak ada yang sadar, iya kan? Benar. Sampai Nabi Sulaiman ambruk baru sadar. Baru pas Nabi Sulaimannya jatuh kan, baru mereka sadar. Jadi valid ya, ternyata memang jin-jin itu bisa membangun kota-kota megah, kota-kota gaib, kota-kota gedung-gedung pencakar langit. Karena tertulis di Al-Quran kan. Iya, kemungkinan Saranjana sama apa tadi? Wentira. Wentira itu benar adanya. Mungkin. Karena memang sudah ada di kitab
Nabi Sulaiman bahwa Al-Quran bahwa si Nabi Sulaiman dibantu oleh jin untuk membangun bangunan megah. Betul. Cerita lo mantep, Bri. Iya, jadi gue tuh emang selalu penasaran tentang kota-kota gaib, ya hutan yang gaib, iya yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kalau kalian nih kira-kira juga punya cerita atau tadi ada yang mau benerin info dari gua tuh boleh kolom komen guys, karena kita berdua nih tertarik banget sama cerita-cerita yang kayak gitu, misterius gitu ya, tentang kerajaan-kerajaan, tentang asal usul ini itu ya, itu mitos-mitos seru banget sih buat dibahas, legenda-legenda gitu aja guys dari gua. Kalau kalian punya cerita yang menarik langsung aja di Instagram ini, boleh di DM nih, kita follow dulu sebelum DM ya, nih di sini nih, yo, nih biar nggak lupa di screenshot, yo, email juga bisa, kita juga punya email di sini, di sini, tadi di sini kan, ya, di sini. Terus kalau kalian nggak punya email, nggak punya IG, langsung komen dong. Ini kan kalian nonton di YouTube pasti bisa komen dong. Nah, komen di bawah kalau kalian punya cerita-cerita yang menarik atau legenda-legenda segala macam deh yang kalian mau ceritain, curhatin aja di kolom komen, nanti kita bacain. Kalau kalian pengen mau datang ke studio kita juga boleh banget, dibuka pintu kita terbuka lebar buat dengan kita. Betul. Oke, gua rasa sampai di sini aja nih video gua. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like, share, komen dan subscribe channel ini supaya kita makin semangat lagi bikin video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.